wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bengkel Manusia WB21. Seperti biasa kita akan buka kajian melalui WB21, hipnoterapi, NLP, loa, olah napas, dan spiritual. Dalam channel saya sebelumnya saya sudah bahas mengenai diri kita yang terbelenggu oleh kalimat-kalimat negatif, suka ngeluh, marah, iri, pusing, ruwet, ego, mau menang sendiri. Nah, kita tidak sadar, kita sejak sudah memahami kehidupan mungkin umur 1 tahun sudah mulai diajarkan oleh orang tua kita tentang apapun yang terjadi, ataupun anak-anak kita suka mendengar hal-hal yang negatif atau akibat orang tuanya yang suka marah-marah, bertengkar, dan atau apapun yang sifatnya negatif yang tidak sengaja direkam oleh diri kita. Jadi diri kita sudah terkondisi dengan kondisi-kondisi seperti ini, pikiran negatif. Padahal kita harusnya adalah baik, ramah, mungkin ya, ini pokoknya kalimat yang baik aja ya, dermawan, kemudian santun, sopan, kaya raya. Harusnya diri kita adalah yang ini, tapi tertutup oleh kalimat-kalimat negatif yang tidak kita sadari setiap hari kita ucapkan. Dia terkurung, dia mau keluar menjadi ini. Pada saat dia keluar menjadi ini, dia bisa menarik apapun yang dia inginkan. Jadi teman-teman atau saudara-saudara sekalian, apabila saudara-saudara mengalami sekarang ini kondisi hari ini, misalnya saat Anda melihat channel YouTube saya, Anda dalam kondisi misalnya pusing, atau dalam kondisi gagal dalam pekerjaan, atau pekerjaannya merugi, atau tidak punya uang, teman-teman atau saudara-saudara jangan marah. Nggak boleh marah dengan keadaan itu. Kenapa nggak boleh marah? Karena teman-teman sendirilah yang memintanya. Kejadian yang terjadi hari ini adalah hasil dari tarikan kita. Kalau kita kaji melalui hukum loa, hukum tarik-menarik, bahwasannya yang terjadi hari ini adalah hasil tarikan kita. Kitalah yang menarik kondisi ini. Sebelumnya kita tidak sadar bahwasannya, aduh, gua kayaknya bakal rugi. Cuman karena dia dalam perkataan itu, di dalam kita tidak menyadarinya, maka terjadilah hari ini usaha Anda rugi. Pada saat usaha rugi, kita karena tidak tahu, kita mengeluh, kita marah, kita kecewa, segala macam. Padahal yang terjadi itu adalah hasil permintaan Anda, hasil tarikan Anda. Apa yang harus Anda lakukan setelah Anda tahu seperti itu sebenarnya? Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus menerimanya. Bagaimana caranya? Ini dia, WB21 lah untuk mengetahui. Saya kasih tahu caranya, triknya ya. Pada saat Anda mengalami kondisi down hari ini, atau besok, atau kapanpun, atau hari ini terjadi, itu adalah hasil dari tarikan Anda. Secara nggak sadar, alam bawah sadar Anda memprogram hal-hal yang negatif, sehingga terjadilah hari ini hal yang tidak Anda inginkan. Maka Anda tidak boleh marah, tidak boleh kecewa, tidak boleh mengeluh. Apa yang harus Anda lakukan? Anda diam, Anda katakan, saya menerimanya. Katakan dalam hati Anda, saya menerimanya. Nah, melalui WB21, nanti ada pola atau pelatihan untuk masuk ke alam bawah sadar. Nah, jadi begini,
kita untuk supaya mudahnya, kita sebenarnya diharuskan berada selalu dalam level alfa. Alfa menuju theta, bukan hanya di alfa ya, alfa menuju theta. Nah, kenapa kita harus di alfa dan theta? Kalau kita kondisi pada saat kita berbicara seperti ini, kita bermain di dalam kondisi frekuensi beta. Kita masuk ke alam bawah sadar atau dalam istilahnya ke subconscious mind, alam bawah sadar kita, itu kita masuk ke kondisi alfa. Ada lagi di bawah alfa itu adalah super subconscious mind atau alam super sadar. Alam super sadar itu udah antara theta dan delta. Tapi kalau delta sebenarnya sudah tidur ya. Nah, yang kita bahas adalah supaya kita mudah membalikan pikiran-pikiran itu, kita harus selalu ada dalam frekuensi alfa menuju theta. Begitu Anda dapat persoalan, dapat masalah, ada satu hal yang terjadi, tadi seperti contoh Anda mengalami kerugian dalam suatu pekerjaan Anda. Kalau Anda di frekuensi beta, Anda akan ngamuk-ngamuk, Anda akan marah, Anda akan kecewa karena kamu di frekuensinya beta. Dan susah untuk menarik, membalikan pikiran menjadi positif. Tapi kalau Anda berada di frekuensi alfa menuju theta, Anda untuk merubah yang tadi kegagalan segala macam menjadi ini lebih mudah. Karena dia adanya di level alfa dan theta. Jadi yang terjadi hari ini adalah hasil tarikan kita. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi seperti ini. Karena inilah sebenarnya diri sejati kita. Diri sejati kita yang diciptakan oleh Allah adalah hal yang positif, adalah kebaikan. Allah menciptakan manusia itu, Tuhan menciptakan manusia berawal dari kebaikan. Ini kita harus ada di sini. Baik, ramah, dermawan, kaya raya, sopan, suka menolong. Ini adalah kebaikan-kebaikan. Kalau kita ada di sini, maka yang kita tarik adalah kebaikan. Nah, kita harus selalu ada di sini supaya yang terjadi adalah dalam kehidupan kita adalah kebaikan. Karena kita sudah menariknya. Maka hati-hati, kita ada di sini. Kita akan terus menarik keburukan. Tidak punya uang, kita suka mengeluh tidak punya uang. Saya tidak punya uang, maka tertariklah. Alam bawah sadar kabulkan dia tidak punya uang. Tapi kalau kita main di sini, maka kita akan narik-narik hal-hal yang positif karena kita sudah menciptakan itu. Nah, bagaimana caranya kita supaya di sini? Ini memang perlu pelatihan. Ya tadi satu, untuk supaya masuk di sini kita harus ada di gelombang alfa dan theta. Untuk mencapai gelombang alfa dan theta, Anda perlu seorang hipnoterapi. Saya akan menghipno Anda untuk masuk ke alam bawah sadar. Kemudian Anda harus menggunakan NLP untuk komunikasi pikirannya supaya di dalam alam bawah sadar Anda memahami apa yang dimaksud. Kemudian kita pakai loa, hukum tarik-menarik, untuk menarik sesuatu yang baik, untuk masuk hal-hal yang baik itu ke alam bawah sadar kita. Kemudian kita pakai olah napas. Olah napas untuk apa? Olah napas adalah untuk membersihkan ini. Ketika Anda narik nafas di ubun-ubun Anda, kemudian ketika Anda mengeluarkan nafas di cakra jantung Anda. Ada tekniknya ya, itu ada tekniknya. Kemudian terakhir adalah spiritual. Semua yang kita lakukan bersandar kepada agama yang diajarkan oleh kita. Kalau umat Islam diajarkan Al-Quran dan hadis, kalau umat Kristen atau umat lain diajarkan sesuai agamanya dan kepercayaan mereka. Jadi kita tidak menyimpang daripada ini. Teman-teman sudah paham hal ini, saya akan memberi contoh ya. Jadi ini adalah negatif, ini adalah positif. Seharusnya kita ada di frekuensi positif. Supaya yang kita tarik adalah kita seperti komputer. Ini adalah komputernya, monitornya.
untuk menampilkan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ini memori. Kemudian ini hard disknya. Nah tadi kalau kita ada di level alpha dan alpha menuju theta, ini adalah semua file kehidupan Anda, kebaikan-kebaikan Anda, kaya raya, welas asih, dermawan, sering menolong orang, sifat-sifat yang baik adanya di sini tersimpan. Kemudian ini memori, ini adalah monitornya yang melambangkan kehidupan Anda. Nah, Anda perlu kebaikan-kebaikan yang Anda itu tersimpan sini, Anda tarik masuk ke memori. Baik, menolong, kaya raya, kemudian dermawan. Anda harus tarik ke memori supaya gampang menampilkannya di. Kalau kita tidak menarik ke memori, kita akan kesulitan. Kita akan untuk berbuat baik kita harus masuk dulu ke alpha. Tidak begitu. Kalau kita sudah terlatih, kita akan selalu. Ini adalah level beta. Ini alpha, memori ini alpha. Ini theta. Jadi kita harus ada di frekuensi alpha dan theta supaya segala hal yang kita baik kita simpan di memori, gampang diambilnya keluar. Nah, kalau kita bermain di frekuensi ini, tinggal kita tampilkan, munculkan di monitor. Kira-kira seperti itu ya. Manusia itu seperti itu. Kebaikan itu tersimpan di dalam hard disk. Kita harus angkat supaya itu ada di memori kita, supaya ada memori, begitu kita mau tampilkan gampang, kita muncul. Contohnya begini, Anda dari rumah misalnya naik motor mau ke kantor Anda ya, mau kantor. Jadi kalau kita sudah bisa menarik, menyimpan di memori segala kebaikan kita, segala macam hal-hal yang baik, maka ini kita akan luar biasa. Kita adalah menjadi manusia yang hebat. Kaya raya itu adalah hal yang wajar, karena yang dia tarik adalah emang hal yang positif. Nggak ada korupsi tidak ada. Jadi sebenarnya kita memang kalau program ini insya Allah berjalan lancar, kita ikut coba membantu pemerintah, membantu masyarakat Indonesia, menjadikan manusia menjadi lebih baik. Karena dengan kebaikan akan terhindar dari malapetaka. Kalau yang terjadi sekarang ini banyak musibah di sosial media, kita saling menghujat karena kita bermain di frekuensi yang tadi itu. Ini negatif, ini positif. Kita terlalu banyak di sini. Masing-masing dengan kebenarannya. Tapi lupa, pada saat menyampaikan kebenaran yang dianggap, itu ada emosi, ada saling cela, ada kemarahan, ada energi negatif di situ. Terlepas pendapatnya baik atau buruk, tapi di situ tetap adanya emosi, ada kemarahan, ada menjelekan kesesamanya. Ada saling mencerca, ada saling nyinyir. Nah, kita terlalu banyak di frekuensi ini. Sehingga frekuensi ini mungkin sedikit. Nah, tadi, kalau yang kita kaji tadi di awal, frekuensi ini kita terlalu banyak frekuensi ini, negatif itu. Dia pengen menjadi di frekuensi positif. Kalau kita bicara dalam skup negara itu pengen bermain di frekuensi positif. Tapi itu ada oknum-oknumnya.
Untuk kajian kita kali ini, kita akan bahas lagi ke depannya untuk masalah-masalah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.